Hai, kembali lagi bersama saya dengan Ahmad Sukarizu. Kali ini kita akan membahas penyakit yang sudah banyak dikenal masyarakat dan penyakit ini juga berbahaya serta dapat menimbulkan kematian. Penyakit apakah ini? Yaitu penyakit angin duduk. Sebelum saya melanjutkan pembahasan materi ini, berikut adalah sumber yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Oke, baik. Banyak masyarakat yang takut dengan angin duduk. Sebenarnya angin duduk itu apa sih? Apakah ketika kita duduk lalu terkena angin langsung terkena penyakit ini? Mari kita bahas. Sebenarnya angin duduk itu bukan benar-benar angin ya, melainkan plesetan dari kata angina pectoris. Ya, awalnya mungkin disebut angina pectoris namun tersebar luas ke masyarakat sebagai angin, tapi dikasih juga tambahan duduk, jadi angin duduk ya. Jadi sebenarnya angina pectoris ini apa sih? Menurut buku ajar ilmu penyakit dalam, angina pectoris itu adalah rasa nyeri yang ditimbulkan karena sumbatan atau penyempitan aliran darah ke jantung melalui pembuluh darah koroner. Biasanya, rasa nyerinya itu dimulai dari dada kiri dan menjalar dari bahu, punggung, hingga ke rahang. Rasa nyeri yang dihasilkan ini bukanlah rasa nyeri berupa tusuk-tusukan, tapi adalah rasa nyeri tertimpa benda yang sangat berat di dada. Nyeri ini biasanya bertambah berat ketika beraktivitas, terutama aktivitas yang berat ya. Klasifikasi dari angina pectoris. Jadi angina pectoris ini ada apa aja sih? Itu ada yang stabil dan yang tidak stabil. Untuk yang stabil itu ciri-cirinya adalah nyeri berkurang setelah kurang dari 20 menit istirahat. Sedangkan yang tidak stabil itu biasanya juga disebut dengan sindrom koroner akut. Nyerinya itu tidak berkurang setelah 20 menit bahkan lebih ketika beristirahat. Untuk perbedaan lebih lanjutnya tentunya pemeriksaannya dibutuhkan pemeriksaan dengan alat-alat kedokteran ya. Jadi kita tidak bisa membedakan stabil dan tidak stabil dengan penglihatan mata saja. Itu diperlukan pemeriksaan EKG, biomarker, dan lain-lain. Dan hanya bisa dilakukan oleh tim medis terutama dokter ya. Penyebab dari angina pectoris, penyebab dan juga faktor resikonya sih. Jadi yang menyebabkan angina pectoris ini bisa disebabkan oleh kolesterol yang tinggi, diabetes atau kelebihan gula dalam tubuh, hipertensi atau darah tinggi, stres, obesitas, kurang olahraga, riwayat keluarga, minum alkohol yang berlebihan, dan juga usia juga bisa menjadi faktor risiko dari penyakit ini. Jadi untuk yang usia itu laki-laki yang di atas umur 45 tahun itu juga rentan terkena penyakit ini. Untuk yang perempuan itu di atas 55 tahun seperti itu. Gejala dari penyakit ini sudah sempat kita bahas di definisi tadi. Tentu saja adalah sesak nafas. Ya, sesak nafas ini dia kan tadi disebabkan karena penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah koroner ya. Ketika kita sesak nafas, otomatis tubuh kita merasa lemas karena kurangnya asupan oksigen ke seluruh tubuh. Dikarenakan tadi juga jantung yang melemah juga detaknya gitu. Dan juga lemas ini dibarengi dengan pusing, mual, dan keringat dingin. Seperti itu. Pemeriksaan dari penyakit angina pectoris ini itu diserahkan ke masing-masing dokter. Jadi saya akan menyebutkan dan ini pun hanya untuk edukasi seperti itu. Biasanya dokter itu akan melakukan pemeriksaan EKG pada pasien angina pectoris ini. Kita melihat dulu dari hasil EKG ini dia bisa dilihat apakah ini stabil atau tidak stabil. Selain itu juga kita akan melakukan pemeriksaan biomarker atau pemeriksaan enzim jantung ya. Lalu juga kita akan melakukan ronsen torak atau istilahnya bahasa awamnya ini foto dada seperti itu, foto bagian dalam dada ya. Untuk pemeriksaan lainnya juga disesuaikan oleh dokternya masing-masing seperti itu. Untuk dokter di sini itu maksudnya adalah dokter yang spesialis ya. Karena beberapa yang sumber Rizu baca, dokter umum belum boleh melakukan tindakan pada pasien angina pectoris ini. Selanjutnya, untuk pengobatan, ingat sebelumnya disclaimer terlebih dahulu ya, ini hanya untuk edukasi dan pengetahuan. Untuk pengobatan lebih lanjutnya diserahkan ke dokternya masing-masing menyesuaikan gejala dari pasien itu sendiri.
Yang pertama adalah obat namanya isosorbit dinitrat atau disingkat ISDN. Itu biasanya tablet 5 mg diminumnya sekali sehari. Selanjutnya adalah aspirin 80 mg sekali sehari. Gambar bisa dilihat di sini. Ini obatnya. Oke, sip. Untuk edukasinya itu cukup mudah, yaitu mengurangi makanan berlemak, menghindari makanan dan minuman yang manis, membatasi aktivitas. Jadi untuk pasien ini jangan beraktivitas yang berat terlebih dahulu. Lalu hindari merokok apabila si pasien ini adalah perokok aktif. Lalu disarankan untuk menurunkan berat badan apabila si pasien ini obesitas seperti itu. Oke, mungkin cukup dari itu. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan materi tentang angina pectoris atau angin duduk ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya.